Past life penting, kita dapat mencari siapa kita di masa lalu. Tetapi lebih penting bagaimana pengetahuan tentang past life itu dapat kita pergunakan untuk mengurangi atau meringankan tentang karma yang ada pada kita sampai hari ini. Salam jumpa di Jurnal Hendra dalam episode kali ini. Oke, salam sehat, sejahtera, sukses selalu buat para sahabat Jurnal Hendra di seluruh Indonesia. Oke, beberapa hari terakhir saya menerima masukan gitu, ada beberapa permintaan untuk membahas soalan past life ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang hal-hal yang laku-laku spiritual, kali ini kita bicara spiritual yang kontemporer ya, yaitu past life. Baik, konsepsi kehidupan dalam kaitannya dengan past life itu hanya berlaku pada mereka yang memiliki keyakinan bahwa hidup itu adalah sebuah siklus ya. Ada dua jenis ya, ada dua jenis pendekatan atau pendapat, doktrin tentang kehidupan. Doktrin yang pertama bicara kehidupan itu garis lurus linear ya, dari nggak ada, dilahirkan, kemudian manusia tumbuh berkembang, dewasa, tua, wafat. Setelah wafat itu kemudian dikuburkan, kemudian ada hari berbangkit, dan dari kebangkitan itu ada proses pemurnian. Manusia dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan apa yang dikerjakan di semasa hidupnya. Ini kelompok yang kita bisa sebut sebagai pemahaman kehidupan yang linear. Namun ada kelompok kedua yang melihat kehidupan itu sebagai siklus ya. Jadi lahir, berkehidupan, wafat, kemudian dilahirkan kembali. Jadi disebut paham-paham reinkarnasi atau inkarnasi. Past life lebih ada atau lebih eksis, lebih terlihat kepada mereka yang meyakini suatu kehidupan itu adalah sesuatu yang dinamikanya yang reinkarnatif, bukan kehidupan itu yang linear. Tapi apapun kiranya, setiap manusia pasti punya kehidupan di masa lampau ya, walaupun tidak itu berarti kehidupan sebelum kehidupan yang ini. Bisa dikatakan kehidupan manusia ketika di kandungan, ketika dia tumbuh kembang, itu juga merupakan bagian dari past life ya. Tapi pengertian past life yang lebih mendalam itu adalah adanya kehidupan, adanya tokoh, adanya persona yang hidup di masa lalu dan kemudian lahir lagi di masa kini. Di beberapa bahasan kemarin ada teman-teman yang sedang meributkan gitu kan, apakah tokoh yang disebut sebagai Atisa di Pangkara itu atau Atisha di Moro Jambi itu sudah reinkarnasi lagi atau belum. Jadi memang ada beberapa orang dan bahkan banyak orang yang percaya reinkarnasi. Dengan karena itu mau tidak mau konsepsi past life itu menjadi satu kebutuhan untuk dijelaskan. Baik, mari kita coba mendalami past life dari sisi regresi ya, regresi. Kita dengan keadaan yang santai, yang loose, yang longgar, kita mulai mencoba untuk bernapas santai. Kita coba bersama-sama lakukan regresi. Coba kita ingat 10 menit sebelum sekarang kita ngapain. Oke. Kalau sudah ingat, kita mundur lagi setengah jam. Kita lagi ngapain dan seterusnya sampai pada satu titik kita tidak mengingat lagi apa yang kita lakukan. Biasanya itu sekitar 60 menit atau kejadian 90 menit lalu kita biasanya sudah lupa tuh. Nah, di titik kita sama sekali lupa atas apa yang kita kerjakan, itu disebut titik regresi yang pertama ya. Apabila itu dilanjutkan atau proses mengingat yang sangat sukar diingat itu dilanjutkan, maka proses mengingat itu menjadi satu proses imajinatif ya.
Nah, dalam pemahaman past life, apa yang imajinatif itu kemudian kita tafsirkan, kita artikan apa sih yang imajinasi yang muncul ketika ingatan-ingatan realitas itu hilang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai analisis regresi past life. Metode untuk mengartikan atau mentafsirkan apa yang kita lihat ketika kita pada fase regresi -1 ya, minus dari yang kesadaran yang tadi kita punya, yang kita ingat, itu memberikan kita gambaran dan dapat dianalisis dengan cara yang disebut free association, dengan asosiasi bebas gitu ya. Kita mengenali apa yang disebut signan. Signan itu simbol gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengartikan signan itu dengan referensi tertentu, dan bagaimana hubungan antara signan dan referensi membentuk pengertian tentang satu objek. Nah, ilmu ini disebut ilmu semiotik ya, semiologi, segitiga semiologi ya. Di sini ada signan, di sini ada referensi, di sini ada objek. Nah, bagaimana kita melihat objek tergantung referensinya, tergantung apa signannya. Nah, dalam past life kita bisa melihat atau berimajinasi atau berasumsi tentang kehidupan kita sebelumnya, dan kehidupan kita yang sebelumnya itu memberikan warna pada kehidupan yang hari ini. Beberapa orang mempercayai seperti itu, bahwa perilaku kita pada kehidupannya masa lalu sangat menentukan kesulitan dan kemudahan yang kita dapat hari ini. Sehingga pertanyaan tentang past life barangkali menurut saya tidak lagi soalan past life-nya ya, bukan soalan kita dulu nih apa, tapi lebih bagaimana hari ini segala sesuatu kesalahan kita yang ada di masa lalu itu habis, atau bisa disebut karma buruknya kita habiskan hari ini, sehingga jam ke depan, menit ke depan, jam ke depan, hari ke depan dengan beban karma yang lebih sedikit gitu. Jadi apapun interpretasi past life-nya, hasilnya tetap sama, bahwa kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi yang kita sebut beban karma, beban kehidupan di masa lalu dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang mulia. Jadi cara-cara cerdas itu apa ya? Kita dapat memberikan hidup kita arti baru, dapat memberikan kita cara-cara kita untuk berfilantropi, berkasih sayang dengan sesama, memberi kepada sesama, dan segala sesuatu yang dapat menumbuhkan karma yang baik. Sehingga past life tidak jadi masalah, past life bukan jadi alasan bagi kita, atau past life bukan sesuatu yang menjadikan kita sombong bahwa dulu kita adalah seseorang dan begitu-begitu. Bukan itu. Tapi past life memberikan kita kesadaran bahwa kita memang memiliki karma buruk yang mungkin kita bawa dari masa lalu, dan tugas kita di hari ini adalah menyelesaikan semua hutang karma itu jika diartikan dengan demikian. Kalau bagi saya, cara saya menghilangkan karma adalah melalui dunia saya, yaitu dunia pengabdian kepada pengetahuan, seni, dan pengabdian terhadap komunitas-komunitas yang terhubung dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi begitu episode ini, bahwa past life penting, kita dapat mencari siapa kita di masa lalu, tetapi lebih penting bagaimana pengetahuan tentang past life itu dapat kita pergunakan untuk mengurangi atau meringankan hutang karma yang ada pada kita sampai hari ini. Kira-kira demikian. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin tahu tentang past life-nya, boleh subscribe di bawah, ada komen di bawah. Bisa saya jawab one by one ya, satu persatu, case by case. Kalau kawan-kawan ingin tahu past life yang sebelumnya apa, kita terbuka untuk itu. Kita tunggu komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Silakan kawan-kawan langsung menghubungi di bawah, nanti kita akan jawab. Tim redaksi akan mencoba membantu kawan-kawan untuk mengenali past life-nya berdasarkan metodologi yang kita ketahui. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut lagi setelah ini dengan apa yang disebut sedulur papat, masih ada hubungannya dengan past life tuh ya, dalam kaitan itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di jurnal Hendra berikutnya, past life dan sedulur papat. Terima kasih. Salam sejahtera dan bahagia.